Pada hari Jumat, kota itu akan meresmikan monumen untuk 4 penjelajah yang mendirikan pulau tersebut. Para pria yang membawa kehidupan dan pekerjaan bagi penduduknya. Di mana-mana, udara dipenuhi dengan semangat perayaan yang meriah. Nick Castle dan sahabatnya, Buddy Warner, menjalankan kapal penangkap ikan. Seperti biasa, mereka membawa wisatawan untuk memancing di laut dalam selama sehari. Para tamu selalu kembali dengan hasil tangkapan yang melimpah. Namun kali ini, perjalanan itu berjalan tidak sesuai rencana. Buddy menemukan bahwa kerekan tersangkut sesuatu di bawah air dan tidak bisa diangkat. Apapun yang tergantung di tali itu sangat berat, hampir mustahil untuk diangkat. Kapal trawler bergoyang dengan berbahaya. Rekan tidak sanggup menahan beban itu. Dan benda itu pun terlepas kembali ke kedalaman laut. Perjalanan memancing pun berantakan, kopling benar-benar rusak dan Nick harus pergi ke kota untuk mencari suku cadang. Sementara itu, Buddy yang santai mengajak temannya, Curly, dan 2 gadis, lalu mengabaikan kerusakan, membawa kapal trawler yang rusak itu kembali ke laut. Musik menggelegar di seluruh dek. Semua orang menari dan tertawa, sama sekali tidak menyadari kengerian yang sedang menuju ke arah mereka. Pada saat yang sama, di tepi pantai Old Dan, pemburu harta karun setempat menemukan beberapa jam saku antik yang terlilit rumput laut. Tepat di sampingnya, hampir tak terlihat, tergeletak sebuah tangan manusia yang terputus. Dan membawa jam-jam itu pulang. Tak lama kemudian, ia menyadari bahwa ia telah membawa sesuatu yang jahat ke dalam rumahnya. Jam-jam itu tiba-tiba mulai berdetak sendiri, dan anjing-anjingnya mulai mati satu persatu, tanpa alasan apapun. Pria tua itu yakin jam-jam itu terkutuk. Dalam perjalanan pulang, Nick bertemu dengan pacarnya, Elizabeth Williams. Dia baru saja kembali dari daratan utama. New York tidak cocok untuknya, dan sekarang dia ingin tinggal di pulau itu selamanya. Dia memperingatkan Nick bahwa berbahaya berada di luar larut malam. Mereka pulang bersama, dan menghentikan mobil mereka dan menyerahkan jam-jam itu kepada Elizabeth, memohon padanya untuk mencari tahu apa yang salah dengan jam-jam itu. Dalam cahaya korek api, Elizabeth melihat simbol-simbol aneh terukir di tutupnya. Dia tidak tahu apa artinya, tapi dia yakin pernah melihat simbol-simbol itu sebelumnya. Elizabeth memutuskan bahwa dia akan mencari kebenarannya dalam beberapa hari ke depan. Di stasiun radio lokal, penyiar Stella Ramis sedang mengudara. Dia sudah diberitahu bahwa kabut tebal diperkirakan akan terjadi malam ini dan memperingatkan penduduk pulau. Namun Buddy dan Curly yang dengan gembira hanyut di laut mengabaikan ramalan cuaca. Cuacanya tampak sempurna dan tidak ada tanda-tanda masalah. Kemudian, dalam sekejap semuanya berubah. Kopling dan radio kapal pukat mati pada saat yang bersamaan. Sebelum mereka menyadari apa yang terjadi, kabut bercahaya yang menyeramkan menelan perahu itu. Kabut itu terasa hidup, menutup dari segala arah dan memutuskan mereka dari daratan. Pada saat yang sama di pulau, lampu jalan mulai padam. Listrik mati. Saluran telepon terputus. Nick dan Elizabeth sedang berkendara di jalan gelap sambil mengobrol ketika tiba-tiba mobil mereka menabrak sesuatu. Kaca pecah berhamburan. Nick berjuang mengendalikan setir dan nyaris saja mereka tidak menabrak. Orang-orang yang masih berada di kapal pukat tidak seberuntung itu. Di dalam kabin, layar-layar meledak. Buddy melangkah ke dek dan melihat sebuah kapal clipper besar muncul dari balik kabut, kapal yang persis sama dengan yang terbakar 100 tahun lalu. Siluet manusia berdiri di dek kapal itu. Buddy berteriak memanggil Curly. Saat Curly berlari keluar, kapal clipper itu telah lenyap tanpa jejak. Di dalam kabin, salah satu gadis seolah-olah sedang kesurupan, menggambar simbol-simbol misterius yang sama di jendela. Di atas meja, sebuah pisau mulai meluncur dengan sendirinya. Buddy dan Curly mendengar suara itu dan segera memeriksa. Pada saat itu, sebuah kekuatan tak kasat mata melempar kedua gadis itu ke dek. Pisau itu melayang dengan kecepatan mengerikan dan menancap di dahi Curly, membunuhnya seketika. Kedua gadis itu meninggal beberapa detik kemudian, sementara Buddy dibiarkan sendirian, dikelilingi oleh mayat dan kabut hidup, ketakutan oleh apa yang baru saja ia saksikan.
Nick dan Elizabeth menghabiskan malam yang tenang bersama setelah kecelakaan itu. Elizabeth memutuskan untuk tinggal bersama Nick. Hubungannya dengan ibunya udah lama retak. Mereka sudah berbulan-bulan tidak bertemu. Malam berlalu dengan tenang, namun di tengah malam Elizabeth terbangun dari mimpi buruk. Laptopnya tiba-tiba mati saat ia sedang mencari informasi tentang simbol-simbol itu. Lalu ia melihat ada jejak kaki di atap. Ia keluar untuk memeriksa. Tidak ada siapa-siapa di sana. Penemuan itu membuat mereka berdua merasa sangat tidak tenang. Andy kecil, putra Stella, menemukan sebuah sisir kuno dengan desain aneh di pantai dan membawanya kepada ibunya. Saat membersihkannya, Stella melihat simbol-simbol terukir yang sama seperti yang ada di jam tangan. Sekarang ia benar-benar merasa cemas. Selama 2 hari berikutnya, Elizabeth mencari di perpustakaan segala referensi tentang simbol misterius itu. Ia menemukan beberapa petunjuk di buku-buku lama. Pustakawan memberitahunya bahwa simbol-simbol itu milik suku kuno yang telah punah sejak lama setelah wabah penyakit. Sementara itu, ternyata Buddy telah hilang selama beberapa hari. Nick dan Elizabeth membawa kapal trawler untuk mencarinya. Saat mereka naik ke kapal, mereka menemukan pemandangan mengerikan. Mayat Curly dan 2 gadis itu terjerat di jaring ikan di geladak. Elizabeth berlari ke bawah dek dalam kepanikan. Telegraf udah mati. Di dalam freezer dia menemukan Buddy. Dia nyaris tidak bernapas. Kembali di pulau, polisi menangkap Buddy, yakin bahwa dialah pembunuhnya. Dia mencoba memberitahu mereka tentang kabut misterius itu, tapi tidak ada yang mempercayainya. Nick mengambil kamera dengan rekaman dari kapal trawler dan meminta Elizabeth untuk menonton rekamannya agar tahu siapa pembunuh sebenarnya. Apa yang dia lihat benar-benar mengejutkannya. Ketiga korban itu dibunuh oleh hantu. Pada saat yang sama, sebuah kekuatan tak kasat mata menyerangnya. Dia terjatuh ke dalam air. Sesuatu menariknya ke bawah. Dengan usahanya yang putus asa, dia berjuang kembali ke permukaan, berpegangan pada lambung kapal. Kamera itu hilang, tapi sebuah bungkusan misterius ditemukan mengapung di air. Sementara itu, Estella menonton dengan ngeri saat sisir itu tiba-tiba terbakar di tangannya. Api menyebar ke seluruh dinding studio, membakar foto-foto dan sekali lagi memperlihatkan simbol-simbol aneh itu. Yakin bahwa sisir itu terkutuk, dia dengan tegas melarang Andy mengambil apapun lagi di pantai. Meski terluka, Elizabeth pergi menemui ayahnya, Pastor Mullins, pendeta di kota itu. Dia memberinya sebuah buku tua yang penuh dengan gambar-gambar simbol tersebut. Sang pastor memohon agar dia segera meninggalkan pulau itu, tapi ia tidak mau menjelaskan alasannya. Saat dia berbicara dengannya, dia melihat sekilas sosok bayangan yang sama di dinding di belakang ayahnya. Tanpa jawaban, dia pulang dan terus menyusun petunjuk bersama Nick. Di kamar mayat, Elizabeth berdiri di atas tubuh Curly. Tiba-tiba, mayat itu duduk, membungkuk ke arahnya, dan berbisik, darah untuk darah. Nick mencoba menenangkannya, meskipun dia sendiri hampir tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dilihatnya. Kemudian, saat mempelajari buku tua itu bersama, mereka akhirnya menemukan petunjuk penting. Pada tahun 1871, tepat di hari pulau itu didirikan, sesuatu yang mengerikan terjadi. Dan tua, si pemburu harta karun yang tak kenal lelah kembali ke pantai sekali lagi. Dia melihat sesuatu yang aneh di laut, naik ke papan selancar dan mendayung ke arahnya. Kabut langsung menelannya. Dan meninggal sebelum dia sempat memahami apa yang sedang terjadi. Pada saat yang sama Andy sedang bermain di pantai. Dia nyaris berhasil kembali ke rumah saat kabut melaju menuju pulau. Stella melihat kabut mendekat di radar dan memperingatkan rekannya untuk tetap di dalam stasiun. Dia tidak mendengarkan dan meninggal dalam hitungan menit. Seluruh pulau menjadi gelap gulita. Stella kembali mengudara dan memohon kepada para penduduk untuk membantu mencari putranya. Kabut menelan setiap rumah. Sebuah tangan hantu merenggut nenek Andy. Tubuhnya hangus dan mengerut menjadi bangkai kering. Mobil Stella oleng keluar dari jalan dan terjun ke laut saat ia bergegas pulang. Di bawah air, sesosok hantu menekan jendela, berusaha menahannya agar tetap terjebak. Pada saat yang sama, hantu lain bergerak mendekati Andy, sementara kabut menutup rumah. Berkat Nick, anak itu berhasil diselamatkan.
Buddy melarikan diri dari tahanan dan berlari ke pelabuhan di mana ia bertemu Pastor Mullins. Sang pastor sendiri sebenarnya sedang mencoba berlayar pergi, namun terjebak oleh kabut. Burst Mantusha Rainmakers menyaksikan kapal Clipper raksasa perlahan muncul dari balik kabut. Sementara Nick, Elizabeth, dan Andy melarikan diri, mobil mereka menabrak kapal besar itu. Ketiganya terluka parah. Mereka segera menyadari bahwa para hantu mendekat dari segala arah. Pada saat itu, Stella yang selamat menemukan mereka. Para penduduk pulau telah berkumpul di balai kota mencari perlindungan. Disinilah Pastor Mullins akhirnya memberitahu putrinya kebenaran. 4 penjelajah yang dihormati oleh monumen hari ini sebenarnya bukanlah pahlawan. Pada tahun 1871, mereka dengan sengaja membakar kapal Clipper itu dan membunuh semua orang di dalamnya. Orang tua, wanita, dan anak-anak. Tak ada seorang pun yang selamat. Dan dengan uang yang mereka curi, mereka membeli pulau itu, mendirikan kota, dan menjadi kaya. Perahu kecil di awal cerita itu bukanlah kapal penyelamat. Itu adalah keempat pembunuh itu sendiri yang melarikan diri dari tempat kejahatan mereka. Sekarang, arwah para korban pembunuhan telah kembali sebagai roh pendendam untuk menghancurkan keturunan dari keempat orang itu. Semua orang yang tinggal di daratan yang dibasahi darah leluhur mereka. Para hantu menyerbu balai kota. Dinding dan jendela hancur berantakan. Penduduk tewas satu persatu. 1000 anak panah menembus jantung Pastor Mullins. Ia roboh tak bernyawa di tengah-tengah kebaktian. Wali kota berlutut, memohon ampun. Itu tidak menyelamatkannya. Ia terbakar hidup-hidup. Lalu Elizabeth melangkah maju dari kerumunan. Ia berjalan langsung menuju para hantu dan menyentuh pemimpin mereka. Wajahnya berubah. Semua orang mengerti. Nenek Mana Elizabeth adalah istri dari pemimpin ini. Dia adalah darah dagingnya sendiri. Elizabeth menawarkan dirinya sebagai tumbal. Ia berjalan masuk ke dalam kabut bersama para hantu. Nick berlari mengejarnya dengan putus asa, tapi sudah terlambat. Kabut pun menghilang. Pulau itu menjadi sunyi. Jalanan kembali tenang dan cahaya fajar pertama menyentuh permukaan air. Namun harga dari kedamaian itu adalah nyawa Elizabeth dan begitulah film ini berakhir.